Halo, selamat datang dan selamat malam. Ketemu lagi dengan Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Kembali lagi untuk membacakan sebuah cerita horor buat kalian semua. Semoga sobat RHI semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada malam hari ini, saya akan membacakan sebuah email yang dikirim oleh, sebut saja namanya Mas Rahmat ya. Jadi inilah dia. Teror di pondok pesantren. Assalamualaikum kak. Gue mau berbagi kisah horor yang gue alami. Tolong jangan sebutkan nama gue. Gue mau cerita tentang teror hantu anak kecil dengan muka hancur di pondok pesantren. Kisah ini berawal dari saat pertama gue masuk ke pondok pesantren pada bulan Juni tahun 2020 yang lalu. Gue itu masuk pondok bertiga di tanggal yang sama bersama dengan dua teman gue. Panggil saja Jack dan Iki. Jadi pondok gue itu ada di kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan di pondok gue itu lokasinya dekat kuburan dan di belakangnya ada banyak pohon bambu. Awalnya sih waktu pertama gue menginjakkan kaki di pondok itu, gak ada yang aneh seperti pondok pada umumnya. Tapi beberapa hari kemudian gangguan-gangguan mulai datang. Jadi situasinya gini. Waktu itu jam 11 malam, gue sama dua teman gue, si Jack dan Iki tadi, kondisinya lagi lapar. Terus kita berencana buat masak mie di dapur. Dapur pondok itu ada di bagian belakang dan berbatasan langsung dengan rimbunnya pepohonan bambu. Disitulah gue masak mie dan dua teman gue duduk dekat tembok yang setengah mengarah ke kuburan. Nah, ketika mereka lagi mabar Mobile Legends sambil nungguin gue beres masak mie, tiba-tiba ada angin bertiup kencang dari arah kuburan. Kok tiba-tiba angin kencang banget ya? Kata si Iki. Si Jack sontak menjawab, iya nih, gue juga tiba-tiba merinding. Masuk aja yuk. Mendengar itu, gue bilang, tar dulu, tungguin gue, dikit lagi mateng nih. Akhirnya mereka tetap nungguin gue masak mie. Belum lama mereka nungguin gue, tiba-tiba dari balik tembok ada semacam selendang merah yang dilemparin dari arah kuburan ke arah mereka berdua. Buset, ini kain apaan nih? Kata si Jack. Spontan mereka langsung cabut masuk ke dalam. Gue di situ nggak tahu kalau ada lemparan kain dari kuburan. Gue masih asik ngadukin mie. Gak lama kemudian, lampu dapur itu mati nyala 2 kali. Dan betapa kagetnya gue pas gue menoleh ke belakang. Ada sosok anak kecil yang tingginya sepinggang gue, dengan muka hancur dan kepalanya belah. Lutut gue langsung tiba-tiba lemes kayak gak punya tulang. Gue gak bisa lari, cuman bisa jongkok sambil nundukin muka gue ke lantai. Gue baca doa sebisa gue. Gak lama kemudian untungnya sosok itu hilang. Dan gue bawa mie ke dalam. Gue bilang ke dua teman gue, sialan lu ya, ninggalin gue. Bukan kita gak setia kawan. Tadi kita juga kabur begitu lihat ada selendang dari kuburan yang dilempar ke arah kita, jawab Iki. Terus gue ceritain apa yang gue lihat di dapur. Dan mereka berdua syok. Serius lu? Kata si Iki. Serius lah. Gila, ngapain gue bohong soal ginian? Kata gue sambil ngaduk-ngaduk mie. 2 hari kemudian ketika si Jack mau mandi, nah kamar mandinya itu di belakang dekat dapur dan tembok kamar mandinya itu ada kayak lubang yang mengarah langsung ke kuburan. Sebelum mandi, dia itu nyalain air dulu karena memang kondisinya di toren tuh lagi habis airnya. Dia jongkok di dapur sambil nungguin air. Tiba-tiba lampu kamar mandinya mati dan dia ngelihat sosok anak kecil yang sebelumnya gue lihat. Sontak dia kejang-kejang pas melihat muka anak kecil yang hancur itu.
Untungnya ada teman lain yang udah lama di situ ngeliat, kemudian lapor ke senior atas kejadian tadi. Singkat cerita, si Jack udah ditangani dan kembali ke kondisi semula. Dan dia langsung bilang, "Asli, gue gak betah mondok di sini. Serem banget tempatnya," kata dia. Kata senior, "Tenang aja, itu cuma sambutan buat pendatang baru. Nanti kalau udah terbiasa juga semua akan baik-baik saja." Dan si Jack pun gak jadi keluar pondok gara-gara ucapan yang menenangkan dari senior itu. Terus di situ juga ada senior lain yang punya ilmu dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan makhluk halus. Dia minta satu orang relawan yang bersedia badannya dimasukin sosok anak kecil itu sebagai medium supaya bisa ditanya-tanya. Akhirnya ada satu orang yang bersedia badannya dimasukin setan itu. Setelah berhasil, setan itu pun ditanya, "Kenapa kok kamu suka ganggu santri-santri di sini?" Nah, setan itu ternyata cuma mau minta tolong karena di pohon bambu dia selalu digalakin sama sosok genderuwo penunggu pohon bambu. Dia dipukul, diusir, gak boleh diam di pohon bambu intinya. Dan dia juga sempat cerita kalau dia tuh pernah hidup pada tahun 1984. Dan dia meninggal di umur 5 tahun karena ketabrak kereta waktu itu. Senior itu terus bilang, "Ya udah, mulai sekarang kamu boleh diam di pondok ini. Tapi satu syarat, jangan menampakkan diri lagi ke santri-santri di sini." Dan akhirnya setan anak kecil itu pun dipindahin ke gudang tempat nyimpan karpet yang ada di dalam pondok. Segitu saja kisah hantu anak kecil dengan muka hancur di pondok pesantren. Dan sampai sekarang, gue dan yang lainnya gak pernah lihat lagi sosok anak kecil itu. Terima kasih, semoga dibacakan di podcast Rumah Horor Indonesia. Dan maaf kalau ceritanya kurang serem. Oke, Sobat Rumah Horor Indonesia, demikianlah cerita kiriman dari Mas Rahmat. Mas Rahmat bercanda nih, masa kayak gini dibilang gak serem. Nah, buat kalian yang juga punya cerita mistis atau pengalaman mistis, kirim aja ke denny.tristan1104@gmail.com. Semoga kalian terhibur dengan cerita tadi. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.